Surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama sekali puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita masih dapat hadir bersama-sama di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh berjemaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kegiatan rutin kita, yaitu acara subuh barokah. Selanjutnya, salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, seperti biasanya yang akan mengisi jadwal subuh barakah kita pada minggu ini yaitu Bapak Ustaz Khairuddin Jumin Al-Imami. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita bersama. Untuk itu tanpa memperpanjang waktu, pada Bapak beliau Pak Ustaz Khairuddin Jumin, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin fattaqullaha wa ati'un. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum fatukwa biha junubuhum fatukwa biha zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum. Shadaqallahul azim. Surah At-Taubah pada ayat 34 35. Yang sama kita hormati Bapak pengurus Masjid Baitur Rahim beserta berjamaah salat subuh yang terakhir, kemudian jamaah mushola Thaibah baru datang yang telah tadi dan datang, kemudian Nurul Ikhlas baik musholanya maupun masjidnya, di mana pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam suasana subuh. Alhamdulillah sudah 3 kali subuh tidak ada hujan, dia agak lapang perjalanan awal. Kemudian tentu kita syukuri nikmat Allah ini, di mana kita masih dapat mengawali hidup kita pagi ini dengan berubudiyah, ya. Mulai tahajud, taubat tadi insyaallah, kemudian dapat pula qobliyah subuh, merupakan lebih baik dari dunia
dan seisinya, bahkan isi daripada langit pun lebih baik daripada 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Allah akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pagi ini kalau kita review yang kita baca tadi dipimpin oleh guru kita Ustaz Azhar, menceritakan atau satu hukum tentang makanan dan minuman. Jadi pangkalnya tadi dipanggil kita kayak sekalian manusia. Jadi tidak ada orang Islam yang dipanggil sini. Ya Yohanes, orang-orang kayak manusia kulu. Ya makanlah olehmu mimma fil ard, apa saja yang ada pada bumi, halal dan thayyibah. Syaratnya yang halal dan thayyibah. Nah, bagaimana cara mengenal makanan dan tumbuh-tumbuhan yang halal dan thayyibah itu sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Ya Adam, ambihum bi asma. Adam, tunjukkan nama-nama tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan dan yang tidak bisa dimakan. Ini salah satu kemenangan Adam terhadap jin, setan, malaikat. Ketika setan mengaku lebih baik, disuruh tunjukkan nama-nama tumbuh-tumbuhan, mereka tidak sanggup. Malaikat tidak sanggup, jin tidak sanggup. Kemudian binatang-binatang yang boleh dimakan, di sini tadi sudah disebutkan, di mana innama harrama alaikumul maitah, mayat. Tapi ada pengecualiannya, mayat itu ada 2, ikan dan belalang. Wadama, dama darah. Kemudian walahmal khinziri, ya penyembelihan daripada jelas-jelas diri babi, khinzir. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan segala yang disembelih kecuali untuk Allah. Yang wama di sini dikatakan yang tidak disembelih atas nama Allah itu disebut haram. Ya haram, walaupun ayam, walaupun kambing, tapi tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Itu pada ayat ke 173 tadi. Sampai ke bawah Allah sebutkan mereka lebih suka menjual. Ya ulaikal ladzina istaru dhalalah, mereka itu lebih cenderung menjual kesesatan bil huda, dengan petunjuk. Jadi dia suka menjual segala yang tadi kesesatan tadi dijualnya dengan petunjuk. Wal azab, dan mereka itu mendapatkan azab bil maghfirah. Jadi dia lebih suka jalan sesat daripada petunjuk, dan suka jalan yang diazab. Perbandingannya bil maghfirah, itu dengan ampunan. Dia suka ialah diazab daripada diampun, ialah sasih daripada ditunjuki. Itu sifat mereka tadi. Maka Allah di ujungnya mengatakan fama asbarahu, maka bersabarlah mereka ala nar. Ini kan kalimat apa nih? Sampiran. Ya. Apa kata Allah di ujung ayat 175? Fama asbarahum ala nar, maka bersabarlah mereka di dalam neraka. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitab. Demikianlah Allah, dengan sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab dengan kebenaran. Ya, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Di mana Allah menyebutkan ya, kalau ditinggalkan kitab-kitab itu lafi shiqaq, mereka itu akan berpecah belah dalam menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Sesuai dengan ayat yang aku baca pada rakaat kedua tadi,
awal surat Ali Imran. Ya, bahwasanya Allah memberi petunjuk kepada orang terdahulu dengan apa? Taurat dan Injil. Nah, kemudian manusia setelahnya ditunjuki dengan Furqan. Furqan itu Al-Quran. Itu awal surat Ali Imran. Itu review yang kita baca sebentar kok. Jadi aturan tentang memilih makanan dan minuman yang halal. Sifat orang yang diingatkan oleh Allah di sini pada ayat 169, innama ya'murukum bil bisu. Mereka ini lebih suka mengajak kepada dosa. Ya, jadi mereka tadi dengan apa dosa mereka tadi? Memakan yang haram, ya, memakan darah, memakan yang tidak disembelih atas nama Allah, wal fahsya. Ya, su itu sudah dosa besar. Wal fahsya itu dosa besar yang diajak kepada orang lain. Jadi kalau bisu itu dosa awal suram, kalau ada kerajaan. Wal fahsya itu dosa berdosa gandang, tapi ngajak orang itu fahsya namanya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan katakanlah atas Allah lah segala apa yang tidak mereka ketahui. Itu dekat daripada kajian kita pagi ini. Sedangkan pembahasan kita hari ini tentang infak, konsekuensi kalau kita bayar infak dan konsekuensi kalau infak tidak kita bayar. Satu tema kita hari ini. Awal surat Al-Baqarah tadi sudah disebutkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita lihat lagi bagaimana cara berinfak itu, ada aturannya di dalam surah Al-Baqarah itu sendiri. Dari 261 sampai 274. Itu aturannya. Kemudian kalau berinfak apa konsekuensinya? Al-Baqarah 261. 700 kali lipat pahalanya, itu janji Allah. Kemudian kepada siapa berinfak yang terbaik? Al-Baqarah 215. Walil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bani sabil. Infak terbaik itu adalah kepada ibu, kepada karyawan atau adik kakak, sudah itu anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Itu tempat berinfak yang terbaik. Bagaimana dengan masjid? Nah, di masjid nanti ditemukan dalam surah Taubah ayat 60. Ya, yang disebut dengan asnaf yang 8. Ya, At-Taubah 60. Innas shadaqatu, dia sudah disebutkan kumpulan dari infak, zakat, wakaf, hibah, itu nanti disebut oleh Allah dengan sedekah. Nah, kalau kita selama itu menyebut infak itu apa? Ketimbang yang berjalan, bawa sapi infak. Nah, sementara Allah menyebutnya dalam Al-Baqarah 215, wa yas'alunaka maza yunfikun. Kalimatnya yunfikun, infak. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang patut kami infakkan? Kul, katakan wahai Muhammad, kul ma anfaqtum min khair, infakkan segala yang baik-baik. Ya, jadi tidak hanya uang. Kalau ini kan kau sedang musim rambutan, latibo dari Bogadi ke rumah. Nah, durian, manggi, sedang melawan-lawan menang ini apa? Berinfak dengan apa yang tadi. Menurut kita itu baik. Ya, maka infakkan. Kemudian apalagi? Ditanya lagi kepada siapa? Kepada ibu. Di pemberian kepada ibu itu disebut infak. Kepada siapa lagi? Ya, disebutkan wal aqrab. Aqrab itu yang terdekat. Maka disebut kalau pada panjang karyan. Ya, karyan mana? Itu karyan nomor 2. Di karyan itu adik ke kakak ke adik, itu infak. Baru
anak yatim, baru fakir miskin, baru ibnu sabil. Ibnu sabil itu siapa? Kita yang kemarin Oktober itu sudah termasuk ibnu sabil, ya, yang sudah berlalu-lalu buana, Kuala Lumpur, Singapura, India sampai ke Jeddah, itu sudah ibnu sabil sebenarnya, ya. Ada yang sudah habis dananya, maka patut dibantu, ya. Sudah itu awak dapat jalan-jalan ke Jakarta, ikut Jakarta, dicopet habis, awak sudah termasuk ibnu sabil. Ya, kalau melapor ke Basnas, awak sudah boleh langsung menyebutkan kamu ibnu sabil. Tadi mendapat ujian dan cobaan di jalan, dompet kamu hilang, tidak ada lagi, di situ ATM kamu habis, maka Basnas harus mengeluarkan dari zakat dari asnaf yang masuk ke situ ibnu sabil. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kalau awak bayi para diganti di Allah 700 kali lipat. Maka kemana dibelanjakan? Pada jalan Allah. Bagaimana caranya? Al-Baqarah 274. Ya, Al-Baqarah 274 itu sudah membahas apa isinya 274. Allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim. Orang-orang yang menginfakkan mereka akan harta mereka pada malam hari. Jadi kalau malam hari kita tahu orang, ya. Wan-nahari bagalangkang atau orang banyak. Awak umumkan, awak sampaikan. Sir disembunyikan, ya. Jadi baru tiba kotak masuk, awak aja dengan Allah yang tahu. Wa alanya diumumkan. Amo semalam, amo 2 malam, kalau Ramadan 3 bulan, nah, itu diumumkan. Wa alanya. Falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka itu pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, dan jangan ada rasa takut atau khawatir atas mereka. Walahum yahzanun, dan jangan bersedih, ya, dengan yang sudah dikeluarkan tadi. Jadi Bapak Ibu boleh diumumkan, boleh disembunyikan. Niat di dalam apa? Motivasi, memotivasi. Nah, itu jadi kalau akan menimbulkan sesuatu, akan hilang pahala daripada sedekah itu, ada pada ayat 262. Ya, 263. Kalau 261 kan pahala 700 kali lipat. Ya. Nah, pada ayat 6263, qaulun ma'rufun wa maghfirah. Perkataan baik yang kamu keluarkan dan maaf yang kau berikan, khairum min shadaqah. Lebih baik daripada bersedekah. Kenapa? Lanjutannya apa? Yattabamuha azab. Sedekah yang diiringi dengan cacian atau kalimat-kalimat yang menyakitkan. Contohnya halus bahasanya. Diantar ke sarwang, di sembahyang di rumah boleh itu ke sarwang. Itu kan azab kalimatnya. Ya, padahal berinfak dengan sarung tadi bagus, kan bagus kan? Tapi kalimat di belakangnya tidak bagus. Ya, habis sembahyanglah di rumah kau ken sarung. Jadi kalimatnya itu namanya azab. Lebih baik perkataan elok saja daripada bersedekah. Qaulun ma'ruf wa maghfirah khairun min shadaqah. Ya tabamuha azab. Wallahu ghaniyyun alim, dan Allah itu sangat kaya, ya, lagi penyantun. Nah, jadi sindirannya dari Allah kawak alun manga-manga lain impak lagi caci ulang itu kedua. Ambo saja kata Allah, ya, kalau boleh kalimat itu aku saja Allah, aku yang kaya lagi penyantun.
lain tak menyakiti itu, kan begitu, ya lain tak menyakiti. Nah kemudian Bapak Ibu, itu konsekuensi kalau kita bersedekah. Di ayat lain disebutkan kalau kita keluarkan uang di jalan Allah, bahkan itu dicatat oleh Allah sebagai pinjaman. Siapa yang meminjam? Allah. Jadi kita belanjakan uang kita di jalan Allah, apa saja, haji, umroh, wakaf, sedekah, hibah, semua itu kita belanjakan di jalan Allah, maka Allah catat sebagai pinjaman. Dan pinjaman itu akan dikembalikan. Nah, makanya orang yang pergi haji ongkosnya dikembalikan oleh Allah. Orang yang pergi umroh ongkosnya dikembalikan oleh Allah. Orang yang bersedekah ongkosnya, maka yang paling banyak mencoba sekarang kan sedekah Al-Quran. Ya, baru saja diberikan, tidak lama kemudian sudah kembali. Nah, maka dicatat oleh Allah sebagai pinjaman Allah kepada Allah. Jadi setiap kali kita mengeluarkan uang, Allah sudah mencatat sebagai pinjaman. Coba bayangkan, yang maha kaya, wallahu ghaniyyun halim itu, yang maha kaya, maha penyantun, setiap awak mengeluarkan uang dicatatnya sebagai pinjaman. Nah, kemudian diganti oleh Allah. Nah, itu konsekuensi kalau uangnya kita keluarkan. Nah, kalau tidak dikeluarkan di dunia, nah, itu melalui hadis Nabi lain. Jadi orang yang tidak mengeluarkan infak, sedekah, zakat di dunia ini, maka Allah akan menjemput dengan 3 cara. Kembali hadis Nabi dari Tabrani. Apa 3 cara itu disebutkan dalam bahasa global, ya, dijemput oleh Allah melalui disebut harruko, ya, harruko, marruko, syarruko. Begitu Allah menjemputnya. Nah, apa itu harruko? Harruko itu diartikan oleh para ahli hadis. Harruko itu gabungan berbagai macam bencana, ya, apakah dari gempa, apakah dari banjir, ya, apakah dari penyakit, termasuk di situ habis uangnya berobat untuk mengobati yang satu tadi, ya. Padahal Allah menjemputnya berapa? Kan sedikit. Kalau sawah kota ada hujan 10%, kalau sawah kota dilairi 5%. Kalau penghasilan harian kita 2,5%. 2,5% itu kalau kita hitung-hitung kan seketek 100.000, 2.500. Ya, kalau 1.000.000 25.000. Yang sekecil-kecil ini kalau awak keluar oleh seketek mana? Ya. Tapi begitu nanti uangnya besar, pengeluarannya sudah besar. Nah, maka pada saat itu akan diujilah orang yang mengeluarkan tadi. Jadi harruko berbagai macam bencana. Akhir-akhir itu paling banyak kita lihat mobil mewah-mewah hanyut, ya, ditimpa kayu, kemudian terguling, masuk jurang, bermacam-macam cara Allah. Itu namanya harruko. Penyakit itu harruko. Tsunami, ya. Yang kemarin sudah berulang tahun 20, ya, pada tanggal 26 kemarin, ya. Maka ancamannya dari Allah, Al-A'raf 97, 98, 99. 3 kali Allah mengulang-ulang. Apakah kamu merasa aman di malam hari, padahal kami datangkan musibah tengah malam? Al-A'raf 97. Apakah kamu merasa aman saja di pagi hari, padahal kami pagi hari itu mendatangkan bencana? Itu tsunami. Tengah malam itu balodo petang. Ya, kalau ayat 99-nya Allah sebutkan, apakah kamu merasa aman-aman saja di sore hari kamu membawa binatangmu pulang ke kandang? Nah, di saat itu kami datangkan musibah. Itu Gampol 2009 Padang, ya, 5 sore. Nah, kemudian apalagi ayat 100 daripada surah Al-A'raf itu, apakah kamu merasa aman-aman saja tinggal di atas rumah waris?
atau di atas waris orang yang sudah meninggal, sementara hasilnya tidak kau keluarkan. Lihat Al-A'raf ayat 100 ya. Durian itu dulu ditanam kan 10 tahun yang silam, orang yang menanamnya tidak boleh. Sementara yang menjualnya ini durian dan ya, maka kalau tidak dikeluarkan atas nama orang yang menanam itu, maka ada doa dari orang yang menanamnya di ayat 100 Al-A'raf itu. Maka mereka mengharapkan kepada Allah, mereka menikmatinya tapi tidak ingat dengan kami. Ya, itu terbagian daripada infak-infak yang ditunggu oleh orang yang telah mendahului yang menanamnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua setelah haruko, maruko, terbakar. Ya, terbakar. Macam-macam penyebabnya, korslet, ya, atau ditabrak, macam-macam yang bisa terbakar. Yang terakhir syarruko kata Nabi. Apa itu syarruko? Keserakaan. Dipinjam tidak bayar. Ya, sudah itu boleh dicopet, dibegal, dirampas, atau keserakaan anak awak sendiri. Bagian anda ninja cuma, dia ninja itu ada sih. Baru keluar dari rumah, lah ibu juga kecelakaan, hancur, habis. Itu nama keserakaan, syarruko. Jadi berbagai cara Allah menghabiskan kalau tidak dikeluarkan. Di akhirat, ini konsekuensi akhiratnya yang lebih parah pada surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. At-Taubah surah ke-9. Ya, ayat 34. Ini ancaman yang paling berat. Wallazina yaknizuna dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyembunyikan mereka akan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, tidak diinfakkannya emas dan perak itu pada jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sama nak dengan surah Al-Baqarah tadi. Beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Sama dengan ayat Al-Baqarah yang dibaca tadi. Apa kabar gembiranya? At-Taubah 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yaum itu hari. Yuhma dilebur atau dibakar balik. Ya, yauma. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Dileburnya emas dan perak itu di atas api neraka jahanam. Fatukwa, dicetak jadi setrika. Kalimat takwa di situ, fatukwa itu tidak dengan ko tapi dengan kaf. Ya, kalau dengan fatukwa berarti itu maka bertakwa kan? Tapi dengan kaf di situ fatukwa dia menjadi setrika. Ya, dicetak jadi setrika. Pada kadangnya tentu sebanyak yang semakin banyak yang disembunyikan, semakin besar setrikanya. Setrika yang paling kadang kadang waktu di Los Baro. Di Los Baro kadang apa? Ya, sampai hari ini masih ada harum. Kalau waktu gosok itu sangat harum. Fatukwa biha jibahu. Ya, disetrika kannya. Itu dalam posisi tertidur, tak mungkin disetrika sampai tagak. Ya, fatuk wajibahu. Kata BMK itu kalimatnya disebutkan bahwa yang dulu ya, karena taknya siang malam. Itu saya itulah kira-kira. Kemudian junubuhum. Berarti kalau posisi kaniam lambung tentu dalam keadaan tidur. Sama awak mau gosok baju pun dibolak-balik. Yang terakhir zuhuru,
punggung. Jadi disetrika. Jadi kalau kita lihat tafsirnya, Pak, setiap kali disetrika diletak di dahi, maka isi kepala itu keluar di mata, hidung, mulut dan telinga. Nah, lambung karena tidak ada yang menghalanginya, maka lambung itu langsung bertamu ke tulang belakang saja. Karena hanya daging, karena hanya lambung, tidak ada tulang yang menghalangi. Nah, kemudian yang di punggung zuhurun. Maka di situ disetrika pula punggung mereka. Nah, kemudian apa lagi? Allah mengatakan hadza ma kanastum li anfusikum. Jadi dibayangkan oleh para ahli tafsir, malaikat yang melaksanakan itu mengatakan hadza ma kanastum. Inilah yang kamu sembunyikan itu. Nah, dibolak-balik, ya dibolak-balik nanti bawa balik. Sambil mengucapkan hadza ma kanastum li anfusikum, yang kamu sembunyikan untuk dirimu. Fazuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kau sembunyikan itu sekarang. Nah, itu konsekuensi kalau tidak berinfak. Maka nanti di akhirat itu dua pertanyaan: dari mana dapatnya, kemana dibelanjakan. Itu soal harta. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, makanya di dalam surah Sajadah di ayat 16, surah Sajadah surat ke 32. Lihat ayat 16. Tatajafa junubuhum anil madaji. Ya. Menjauhkan mereka akan lambung mereka. Ya. Dari apa? Pertama dari tempat tidur. Dia orang-orang yang akan terancam disetrika lambungnya ini, dia jauhkan lambungnya dari tempat tidur. Berarti ajak sholat tahajud di tengah malam. Kedua, kemudian apa lagi? Tatajafa junubuhum anil madajid. Jadi dia menjauhkan lambungnya dari tempat tidur karena takut nanti kalau dalam keadaan kenyang tidur, kemudian yang dimakan tadi itu tidak halal menurut yang diatur oleh Allah. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Khaufan wa tama'an, mereka lebih melihatkan rasa takut dan berharap kepada Allah. Ya Allah, jauhkan lambungku dari tempat tidur. Ya, artinya tidak bermalas-malas. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang direzekikan kepada mereka, mereka infakkan. Jadi lambungnya jauh dari tempat tidur, kurang lalu, kemudian lambungnya tidak banyak terisi, sehingga kemudian banyak menginfakkan mereka akan rezeki itu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka kata Allah, tidak ada pengetahuan setiap dirimu dari apa yang disembunyikan. Ya, apa yang disembunyikan dari harta-harta yang tidak dikeluarkan infaknya. Di Bapak Ibu, marilah kita konsepnya insyaallah 1 Januari itu memasuki Rajab. Ya, Rajab tempat beribadah yang baik, dilipat gandakan pahalanya, kemudian dilipat gandakan pula balasan kejahatan-kejahatan. Jadi di bulan Rajab itu dua-duanya batanya. Wa may ya'mal misqalanya sarratinnya khairannya baik dilipat gandakan. Tapi kalau yang buruknya dilipat gandakan pula. Maka tentu kita berharap, tentu yang baiknya banyak di bulan Rajab. Pas 1 Januari 1 Rajab. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ada yang alergi memperingati tahun baru Masehi, ya. Jadi kalau di Facebook apa Pak Anwar lah mengomentari di Facebook apa ada tulis ini. Gunung tinggi kan kudaki dalam rangka tahun baru. Lautan luas ku seberangi, tapi masjid ku lewati. Atau apa mungkin status orang. Jadi artinya Bapak Ibu,
1 Januari itu 1 Rajab yo, 1 Januari yo. Kemarin banyak yang menyesatkan. Dikirim tanggal 22 Desember 1 Rajab. Nggak dibaca aja dulu kalau dikirim saja di WA kan. Padahal 1 Rajab baru lain. Nanti 1 Januari pas 1 Rajab. Nah, di bapak-bapak, ibu-ibu, kalau akan mengadakan acara, ubah saja niatnya. Niatnya kebetulan aku lahir 1 Januari. Ulang tahun Ustaz Jainuddin salah. Ya. Insyaallah aku lahir jam 4 pagi 1 Januari 65. Apakah akan bisa melihat 1 Januari besok? Allah Ta'ala. Ya, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Kita tidak bisa mengetahui apa akan terjadi sebentar lagi. Nah, kali itu kajian kita pada pagi ini Bapak Ibu, konsekuensi kalau berlimpah dan konsekuensi kalau tidak berlimpah. Dalil-dalilnya banyak di surat Al-Baqarah. Kemudian mungkin pada Sabtu kedua di bulan bulan Januari nanti mungkin kita sudah akan sampai pada surat Al-Baqarah 282 dan surat ayat terpanjang dalam surat Al-Baqarah itu mengatur tentang jual beli. Ya, lihat Al-Baqarah 282 Pak, itu ayat terpanjang, 1 halaman 1 ayat. Ya, itu etika cara pinjam meminjam. Ya, pinjam meminjam, jual beli. Kemudian caranya di situ harus pakai saksi, harus dicatat, harus ada masanya. Mau pinjam, mau bayar dengan cara cicil, dengan cash, itu sudah diatur. Lihat Al-Baqarah 282. Nah, kali Bapak Ibu demikian azan tagak-tagak Pak, lama cari-cari tempat tunggulah azan dengan kawan-kawannya untuk menyampaikan niat sedekah Al-Maidah. Kita tutup dengan fastabiqul khairat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz Layet itu yang boleh tamat SMA semua. Iya. Karena 5 tu. Terima kasih kepada Ustaz kita, Pak Ustaz Layet Jumin, telah memberikan tausiahnya yang kita bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, informasi mengenai infak yang terkumpul pada subuh ini yaitu sebanyak Rp271.000, sebanyak Rp271.000. Alhamdulillah, semoga apa yang Bapak Ibu diberikan semoga dibalaskan berlipat ganda oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini